Oke, berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada hari ini ya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf teman-teman semuanya jika saya memiliki kesalahan teman-teman ya, ataupun yang tidak disengaja baik dalam perkataan, perbuatan dan juga ucapan lisan pada teman-teman semuanya. Semoga Lebaran kita hari ini menjadi titik menjadi sebuah titik dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi ya teman-teman semuanya. Amin amin ya Allah Rabbul Alamin. Dan semoga kita semuanya diberi umur sampai bisa melewati lebaran-lebaran berikutnya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk hari ini kebetulan saya melihat beberapa wajah yang baru namun lama ya. Saya melihat wajah yang baru namun lama. Sepertinya kita sudah bergabung bersama teman-teman dari 2023 kelas A ya. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Teman-teman dari kelas A PJ-nya siapa? Kalau di kelas B kan si Yuda ya. Kelas A siapa? Saya sama Haura, Pak. Dea sama Haura. Oke, Haura mana Haura? Oh ini ya, tadi yang. Iya, sama. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk hari ini sebenarnya tidak ada yang dibahas secara mendalam. Ya, kita hanya akan membahas mengenai paruh semester berikutnya teman-teman dalam perkuliahan kita. Sekaligus nanti mungkin saya akan mengirimkan untuk pembelajaran terkait dengan aplikasi yang nanti akan kita buat teman-teman semuanya ya. Mungkin teman-teman kelas B sudah pernah dasarnya karena waktu kemarin teman-teman semuanya ini untuk informasi ya kepada kelas A juga karena waktu di paruh semester kemarin ketika kita akan mengadakan visitasi dari Badan Pengawas Keuangan ya Pak Kristin itu menginginkan kita sudah mempelajari aplikasi yaitu aplikasi online berbentuk AppSheet teman-teman. Nah, kemarin jadinya akhirnya teman-teman dari kelas B ini saya paksa untuk bisa membuat AppSheet walaupun waktunya belum seharusnya terjadi gitu ya, walaupun seharusnya itu waktunya belum terjadi teman-teman. Jadi waktu paruh semester kemarin itu sempat belajar dasar-dasar AppSheet. Nah, oleh karena itu mungkin di pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari hal yang sama yaitu dasar AppSheet ya supaya apa? Supaya nanti pemahaman antara teman-teman dari kelas A dengan kelas B memiliki pemahaman yang sama seperti itu ya. Jadi nanti akan saya kirimkan video recordnya apa saja sih yang dipelajari di AppSheet ini untuk dasar-dasarnya. Setelah itu barulah minggu berikutnya kita akan melakukan pembelajaran teman-teman seperti itu ya. Baru nanti di minggu berikutnya kita akan melakukan pembelajaran selanjutnya ya, tidak hanya dasar AppSheet tapi masuk ke pembelajaran-pembelajaran yang lebih advance lagi teman-teman seperti itu. Lalu untuk teman-teman dari kelas A dan juga kelas B, saya akan spill sedikit mengenai proyek yang akan kita lakukan pada paruh semester akhir ini, teman-teman. Untuk proyek yang akan kita lakukan, teman-teman semuanya, nanti kita akan membuat aplikasi sesuai dengan spesifikasi kemampuan dosen. Seperti itu. Maksudnya apa Pak? Saya nanti membuat aplikasi sesuai dengan spesifikasi kemampuan dosen. Nanti teman-teman akan saya berikan profil beberapa dosen ya. Nanti mungkin dosennya ada dosen-dosen home base APD ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan saya berikan beberapa profil dosen home base APD dan tugas teman-teman itu apa? Tugas teman-teman adalah teman-teman nanti akan membuat sebuah aplikasi yang menyesuaikan tentang profil yang menyesuaikan dengan profil dari dosen tersebut. Supaya apa? Supaya nanti akhirnya teman-teman semuanya sudah selesai membuat aplikasi, nanti aplikasinya akan diajukan ke teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya nanti otomatis Recording in progress. menjadi salah satu dari penemu haki tersebut ataupun dari penemu dari aplikasi tersebut ataupun teman-teman nanti akan menjadi autor dari aplikasi tersebut teman-teman. Nah, jadi ketika nanti teman-teman sudah selesai
dari UNJ ini teman-teman sudah lulus, nanti teman-teman bisa memasukkan beberapa haki yang telah teman-teman buat ke dalam portofolio ataupun CV dari teman-teman semuanya, seperti itu ya. Itu sangat berguna untuk teman-teman semuanya, berguna untuk membuat kredibilitas teman-teman lebih baik lagi nanti di dunia pekerjaan, dan juga berguna bagi prodi juga. Kalau untuk prodi bergunanya untuk apa? Ya, untuk prodi itu bergunanya adalah untuk membuat teman-teman semua nanti lebih apa ya, nanti untuk membuat akreditasi prodi lebih baik lagi teman-teman, seperti itu ya. Oh ya, teman-teman dari kelas A, apakah ada mahasiswa Permata ataupun yang lain atau dari kampus lain yang ikut belajar bersama dengan kita? Dia, Maksudnya Aura, gimana ya, Pak? gimana? Adanya Ada? kakak kelas, Pak. Oh, kakak kelas. Enggak, maksudnya mahasiswa Permata. Jadi Gak ada. mahasiswa Permata itu adalah mahasiswa dari kampus lain, mungkin dari Kalimantan atau Papua atau Gorontalo yang ikut belajar di UNJ, seperti itu. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Di kelas A sendiri. Nggak ada. Oke, good. Lalu untuk kelas B, ada nggak mahasiswa dari luarnya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada ya? Oke, good. Karena teman-teman kalau ada mahasiswa dari luar, saya harus notice ya, jangan sampai teman-teman kalau ada mahasiswa dari luar ataupun dari luar UNJ maksudnya ya, bukan luar angkatan. Kalau ada mahasiswa dari luar UNJ, harus notice ke saya, karena ketika nanti pengisian nilai, dia ini masuk ke dalam siakat yang berbeda. Jadi siakatnya itu nggak seperti pengisian siakat mahasiswa internal, nanti dia akan masuk ke siakat sendiri, yaitu siakat PNM ataupun siakat Permata PLTK, seperti itu teman-teman semuanya ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan lanjut pada pembahasan mengenai dasar-dasar pembuatan aplikasi menggunakan AppSheet ya. Untuk kelas B juga jangan sampai tidak disimak, karena waktu kemarin itu teman-teman sekalian membuat aplikasinya dengan kelompok ya. Jadi kemarin itu dibagi ke dalam 5 kelompok kalau nggak salah, masing-masing kelompok membuat satu aplikasi. Tapi sekarang berbeda ya. Untuk sekarang teman-teman semuanya membuat aplikasi secara individu, tidak membuat aplikasi secara kelompok teman-teman, seperti itu ya. Sekali lagi, pembuatan aplikasi ini sampai dengan selesai nanti ya, itu adalah dilakukan secara individu, tidak dilakukan secara kelompok. Jadi teman-teman semuanya saya harap jangan berpangku tangan dengan teman-teman satu kelompoknya yang dulu ya. Karena sekarang kita mulai membuat aplikasinya itu secara individu teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Lalu Pak, apa sih aplikasi yang akan kita buat, dan platformnya itu aplikasinya itu menggunakan platform apa? Aplikasi yang akan kita buat teman-teman semuanya adalah aplikasi dalam penginputan data teman-teman ya. Aplikasi yang kita buat adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu kita dalam menginput data. Data apa aja Pak? Banyak datanya. Contohnya, kalau kita di administrasi perkantoran, kira-kira ketika kita menginput data, data apa saja yang bisa kita input, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya jawab? Coba, kira-kira data apa yang bisa kita input? Coba saya mau tanya ke Sabil, mahasiswa yang dengan mesra chattingan nama saya sampai tengah malam. Oke, Pak. Kalau misalkan dari saya sendiri sih, data tuh bisa banyak ya, Pak. Kayak misalnya persuratan itu kan termasuk data juga. Terus juga kayak misalnya data-data karyawan gitu. Terus habis itu kayak misalkan data-data apa lagi ya? Perlu misalnya termasuk data. Menurut saya itu, Pak. Oke, Sabil. Silakan. Data apa aja nih yang bisa kita masukin? Coba saya mau minta bantuan ke siapa nih ya? Natasha, Sharon. Data, misalnya kalau misalkan perusahaan tuh pemesanan barang atau pengiriman barang gitu mungkin, Pak. Oke, pengiriman barang boleh ya.
Lalu saya mau tanya ke siapa nih? Saya mau cari yang offline, yang off cam aja ya. Biasanya yang off cam kalau ditanya kelabakan lah nih. Oke, coba kita lihat ya. Siapakah yang off cam dari mahasiswaku ini? Loh, kok mendadak on cam semua? Kalian gak asik nih. Tiba-tiba on cam, tiba-tiba rajin. Ya udah deh, saya mau tanya ke siapa nih? Bunga, Lisha. Kalau dari saya mungkin Kamu masih double device, Bunga? surat masuk dan surat keluar. Oke. Bunga di skip dulu saja, Bunga. Berarti device-nya sedang double ya, nggak bisa, Bunga. Jadinya bergema suara. Coba saya mau tanya ke Alia deh. Alia Lutfi ya. Ya Pak, data tadi yang kata Natasha itu data persediaan barang, terus data administrasi keuangan itu Pak. Oke, data persediaan barang boleh, data administrasi keuangan juga boleh. By the way, Alia, kamu punya saudara nggak di daerah UNJ? Atau alumni UNJ ada yang saudara kamu nggak? Nggak ada Pak. Bener, kamu nggak punya kakak di UNJ? Nggak ada yang di UNJ. Oke. Ini teman satu angkatan saya ada yang mirip banget sama si Alia. Bahkan ketika pertama kali ketemu sama kelas kalian tuh, saya mikir, bocah ngapain gak ke kampus? Kok ikut kelas gua gitu loh. Beneran teman-teman, mukanya mirip plek percis. Kayak pin kampak gitu ya. Satu ada angkatan saya ada yang wajahnya mirip banget sama si Alia, itu bener-bener angkatan saya, satu kelas sama saya. Bahkan waktu ketika saya masuk, saya ini siapa, ini bukannya kata sama gue ya, masa nggak lulus gitu kan. Udah hampir 1 tahun gitu kan, lucu gitu. Saya kirain kakak kamu, enggak ya Alia ya? Nggak Pak. Oke. Selanjutnya saya mau tanya ke siapa nih ya? Nazarudin. Ya Pak, mungkin kalau untuk absen itu bisa untuk ini nggak sih Pak, surat masuk, surat keluar kayak gitu? Surat masuk, surat keluar itu bisa ya dimasukkan ke dalam aplikasi penginputan data teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, kalau untuk administrasi perkantoran itu ada banyak sekali data yang bisa kita masukkan teman-teman. Contohnya data korespondensi itu bisa kita masukkan datanya melalui aplikasi penginputan data. Apa itu data korespondensi? Data korespondensi itu contohnya data surat masuk, data surat keluar, dan lain sebagainya. Kalau surat masuk itu apa yang didata, Pak? Surat masuk yang didata tentu saja yang pertama adalah nama pengirim surat, lalu yang kedua adalah nomor surat, yang ketiga adalah perihal suratnya, yang keempat adalah tanggal penyuratannya, dan yang kelima tentunya adalah dokumen suratnya. Jangan sampai kita mendokumentasikan surat masuk, tapi surat masuknya tidak dimasukkan dokumennya ke dalam aplikasi. Itu sama aja bohong teman-teman, cuma infonya aja tapi dokumennya nggak masuk, seperti itu. Teman-teman, ketika nanti saya berbicara lalu ternyata suaranya putus-putus, tolong langsung interupsi ya, jangan sungkan ya, karena di sini keadaan di rumah saya sedang mendung gundah gulan, teman-teman ya. Jadi tolong ketika nanti suara saya tersendat-sendat, tolong langsung ide interupsi ya teman-teman semuanya, seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, kalau surat masuk tadi ya, terus sudah saya sebutkan, selanjutnya ada surat keluar. Kalau surat keluar ada apa aja Pak datanya yang dimasukkan? Yang pertama ya tentu saja adalah tujuan surat, ke perusahaan mana ataupun ke siapa, lalu nomor suratnya juga dicatat, perihalnya dicatat, dan juga dokumen dari suratnya juga nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut teman-teman.
Lalu ada apa lagi Pak data yang dimasukkan? Selain data korespondensi, tentu saja ada data arsip teman-teman. Nah, data arsip juga teman-teman nanti akan dilihat teman-teman ya. Contohnya adalah abjad dari arsip yang disimpan seperti apa, lalu dia itu disimpannya dalam bentuk apa, dalam bentuk subjek kah, dalam bentuk nomor kah, dalam bentuk abjad kah, dan lain sebagainya. Itu semua nanti bisa kita data dan juga kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Intinya teman-teman semuanya, untuk aplikasi penginputan data, dia itu tidak hanya sekedar data administrasi saja yang bisa dimasukkan. Untuk aplikasi penginputan data, hampir semua data yang ada di dunia ini bisa dimasukkan, teman-teman. Asalkan ada datanya. Seperti itu, teman-teman. Contohnya, apa Pak? Yang mungkin kelihatannya mustahil untuk dimasukkan, tapi ternyata bisa. Contohnya, yang dimasukkan adalah umpamanya siapa nih? Si Yuda umpamanya mau bikin aplikasi. Pak, saya mau bikin aplikasi, Pak. Apa aplikasinya, Yud? Saya mau bikin aplikasi penginputan data muda-mudi jomblo se-Indonesia. Bisa nggak, Pak? Bisa. Lalu apa yang dimasukin? Kalau data muda-mudi jomblo se-Indonesia itu yang dimasukin. Yang pertama, umpamanya mungkin namanya. Nama si pemuda jomblonya siapa? Contohnya, nama pemuda jomblonya adalah Nazarudin. Nah, lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya adalah pria. Lalu selanjutnya adalah nomor KTP contohnya ya. Lalu setelah nomor KTP umpamanya tanggal lahirnya kapan. Lalu setelah tanggal lahir disebutkan juga di datanya adalah alasan menjomblo. Nah, ternyata alasan menjomblo dari Nazarudin adalah Nazarudin ini ingin menjomblo fisabilillah, teman-teman. Masya Allah. Nazarudin ingin menjomblo fisabilillah. Ya kan mumpung nggak ada yang mau juga. Fisabilillah aja. Enggak ya teman-teman, bercanda. Nah itulah teman-teman ya. Kita bisa memasukkan data apapun selama datanya itu berbentuk angka dan juga enggak hanya berbentuk angka ya, yang penting datanya itu bisa dimasukkan teman-teman, seperti itu ya. Contoh lainnya, Pak, saya mau bikin aplikasi pasien rumah sakit. Bisa nggak teman-teman? Kira-kira bisa dong. Apa yang pasien, ada nomor kartu BPJS-nya, lalu jenis kelamin pasien, lalu riwayat penyakit, dan juga mungkin ada kelas BPJS-nya, teman-teman. Seperti itu. Dia ingin memasukkan data pendaftaran mahasiswa, bisa dimasukkan nggak datanya? Bisa, teman-teman semuanya. Apa yang dimasukkan? Nama pendaftarnya siapa, lalu nomor handphonenya berapa, lalu nama SMA-nya SMA apa, lalu umpamanya asalnya dari mana, domisilinya, dan lain sebagainya. Itu dilakukan. Ya, seperti itu. Jadi, nanti ketika kita belajar tentang pembuatan aplikasi pendataan ataupun penginputan data ini, teman-teman semuanya jangan bingung, Pak, ini kita data apa yang bisa dimasukin? Semua data bisa, teman-teman. Ya, sekali lagi, semua data bisa dimasukkan. Namun, sekali lagi ingat, namun teman-teman harus teliti dulu, apakah aplikasi yang akan kita buatkan itu nanti relevan atau tidak datanya dengan yang nanti akan kita yang sesuai relevan atau tidak dengan jurusan kita, teman-teman. Seperti itu, ya. Kalau jurusan kita kan yang relevan itu ya pertama adalah pendataan mengenai surat masuk surat keluar, lalu pendataan mengenai penjualan dan juga pembelian dan juga penjualan barang dan lain sebagainya, teman-teman. Jangan sampai datanya sampai data satwa Indonesia, ya kan enggak, teman-teman. Ya kan kita hanya mempelajari hal yang memang memiliki hazanah dan kantoran. Kalau nanti teman-teman ketika keluar dari UNJ, ketika teman sudah lulus dari UNJ, teman-teman mau bikin aplikasi yang macam-macam, itu boleh-boleh aja, itu sah-sah saja, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita mempelajari dasar-dasar AppSheet-nya, apakah ada yang ingin tekan dahulu? Silakan. Tidak ada?
Baik. Kalau tidak ada teman-teman, saya akan share screen sebentar. Saya akan share whiteboard. Baik. Teman-teman, ketika kita nanti akan membuat aplikasi data secara online ya, nanti kita akan menggunakan sebuah aplikasi. Nama aplikasinya apa? Nama platformnya apa, Pak? Nama platformnya adalah AppSheet, teman-teman. Nah, ini adalah nama platform yang kita gunakan untuk membuat aplikasinya. Nah, lalu Pak, ketika kita menggunakan platform AppSheet ini, kita apa saja Pak persyaratannya yang harus kita penuhi Pak? Apakah aplikasi ini berbayar atau tidak? Jawabannya adalah AppSheet ini adalah aplikasi yang free, yang gratis teman-teman ya. Jadi dia tidak berbayar. Lalu apa saja Pak persyaratannya? Persyaratannya teman-teman semuanya ya untuk menggunakan ini. Yang pertama teman-teman punya akun Gmail. Apakah kalian punya akun Gmail? Mustahil ya, tahun 2024 nggak ada akun Gmail. Ada nggak di sini yang pakai Rocketmail? Nggak ada ya, itu angkatan saya teman-teman. Dulu saya waktu pertama kali bikin Facebook, tahun 2006, 2006 kayaknya kalian baru lahir ya. Saya pertama kali bikin Facebook tahun 2006, email saya namanya ihwan@rocketmail.com. Wah, namanya ada Rocketmail. Nggak tahu udah sekarang masih ada nggak tuh ya? Dan masih aktif atau enggak tuh ya emailnya? Saya nggak tahu juga tuh teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman semuanya, setelah akun Gmail, syaratnya adalah yang kedua, teman-teman semuanya nanti akan memadukan antara AppSheet ini dengan Google Sheet teman-teman semuanya ya. Apa itu Google Sheet? Google Sheet itu adalah spreadsheet teman-teman ya, Google Spreadsheet. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi nanti teman-teman semuanya harus punya Gmail dan nanti teman-teman juga harus kan beberapa di dalam spreadsheet teman-teman semuanya. Seperti itu. Hanya dua hal ini menjadi syarat dalam pembuatan aplikasi menggunakan AppSheet teman-teman semuanya. Seperti itu, ya. Lalu Pak, selanjutnya ada apa lagi Pak? Nah, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana sih sistematika pembuatan aplikasi ini dengan bantuan spreadsheet teman-teman. Jadi teman-teman, nanti ketika kita membuat aplikasi dengan AppSheet, ya, aplikasi AppSheet ini adalah aplikasi yang dilakukan untuk pengkolaborasian antara Google Spreadsheet ya, antara Google Spreadsheet dengan aplikasi AppSheet itu sendiri teman-teman. Nah, nanti teman-teman semuanya, ketika AppSheet ini sudah berbentuk aplikasi jadi, teman-teman contohnya adalah aplikasi yang kita buat, contohnya adalah aplikasi A ya, kita namakan aplikasi A. Ketika nanti aplikasi A-nya sudah jadi teman-teman, lalu teman-teman semuanya nanti menginput data ke dalam aplikasi A gitu ya. Contohnya adalah kita membuat aplikasi tentang penjualan dan juga pembelian barang. Jadi penjualan dan pembelian barang ini nanti akan kita input datanya teman-teman. Nah, dari aplikasi ini nanti datanya teman-teman semuanya ya, datanya akan masuk ke dalam Google Spreadsheet teman-teman. Seperti itu. Dapat dipahami nggak teman-teman semuanya? Coba siapa ya? Saya mau tanya ke Siva. Apakah dapat dipahami Siva? Oh kaget. Dapat dipahamin Pak. Dapat dipahami ya. Oke. Tadi ini ya si Siva ketika nengok itu kayak, wah kaget gitu ya. Kayak ini ya, kayak apa tuh, kayak orang nyanyi di TikTok yang nyanyinya tuh sit set shot.
Tahu gak sih kalian lagu itu? Six, six. Kemarin di masjid saya ada nyanyi begituan, dikeplak balanya teman-teman, anak kecil itu ya. Tiba-tiba Allahumma sholli wa sallim wa barik alih gitu. Kan harusnya kan ya Robbi bil Mustafa atau enggak apa selawatannya. Ini tiba-tiba Allahumma sholli wa sallim wa barik alih. Sit, set, shot. Sit, set, shot. Sit, set, shot. Emang ada selawatan sit, set, shot teman-teman? Ada nggak sih? Terus ujungnya Nabi ya habibi bihabibillah sit set shot ya Allah. Terus terakhir saya dengar ada suara kayak bapak gitu ya, kayak bapak marah-marah, terus ada kedengaran suara plak gitu. Nah itu saya nggak tahu tuh keplak itu apa tuh, suara apa, entah ubin entah apa tuh. Gitu teman-teman ya. Nah jadi nanti ya aplikasi yang ada di sini teman-teman semuanya, ya aplikasi yang sudah kita buat nanti, ketika ada orang-orang yang menginput data kepada aplikasi tersebut, nanti datanya akan dimasukkan ke dalam spreadsheet teman-teman semuanya. Nah, nanti spreadsheet inilah yang menjadi bank data dari aplikasi yang kita buat teman-teman semuanya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu Pak, apa saja yang perlu nanti dipersiapkan untuk dasar-dasar ini? Nanti teman-teman silakan mengikuti tutorial yang akan saya share tutorialnya teman-teman. Saya nanti akan share link tutorialnya supaya teman-teman semuanya sudah memiliki terlebih dahulu tentang apps teman-teman. Setidaknya kalau teman-teman sudah nanti kelas A kalau sudah memiliki teman yang sama, baru kita lanjut alasannya kita mulai absen ini teman-teman semuanya. Apalagi Pak, untuk absen ini ada kelebihannya nggak Pak? Oh kelebihannya banyak teman-teman. Tentunya teman-teman semuanya dari absen ini punya kelebihan. Yang pertama tentunya adalah free. Yang kedua, aplikasi AppSheet ini tanpa hosting, teman-teman. Maksudnya apa Pak tanpa hosting? Kita tidak perlu menyewa tahunan teman-temannya dalam pembuatan aplikasi ini. Lalu yang ketiga, aplikasi AppSheet ini sudah bisa digunakan yang pertama di Android. Yang kedua, kita sudah bisa di tab. Dan bisa kita gunakan juga di komputer teman-teman semuanya. Dan ini sudah di-convert secara otomatis teman-teman. Jadi kita lebih enak teman-teman membuat aplikasinya. Dia lebih gampang teman-teman ya. Dan yang keempat tentu saja untuk jurusan kita yaitu administrasi perkantoran, aplikasinya itu adalah aplikasi yang minim coding teman-teman semuanya ya. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa membuat aplikasi ini walaupun hanya drag and drop saja ya, tidak perlu coding dan lain sebagainya. Ada pengkodingan, tapi pengkodingannya itu sederhana sekali teman-teman, tidak sampai berparagraf-paragraf ya pengkodingannya teman-teman. Seperti itu ya. Lalu yang kelima nanti aplikasi AppSheet ini juga sudah bisa di-deploy teman-teman. Nah, maksudnya di-deploy ini apa? Sudah bisa diterbitkan. Jadi benar-benar nanti aplikasi yang teman-teman buat benar-benar nanti bisa teman-teman download dan teman-teman aplikasikan langsung di handphone masing-masing teman-teman. Seperti itu. Itu adalah kelebihan dari AppSheet. Lalu kekurangannya apa Pak? Ya kekurangannya pasti ada ya teman-teman ya. Mustahil orang punya kelebihan tapi tidak ada kekurangan. Kekurangannya apa Pak? Kekurangannya yang pertama fiturnya terbatas ya. Maksudnya apa fiturnya terbatas? Fiturnya terbatas jadi teman-teman semua ketika teman-teman punya satu email, teman-teman tidak akan bisa membuat banyak aplikasi menggunakan aplikasi teman-teman. Hanya bisa beberapa aplikasi saja. Kenapa? Karena memang kita fiturnya masih menggunakan yang gratis. Bisa kita membuat lebih dari 3, lebih dari 5, tapi kita harus memiliki akun AppSheet yang premium. Dan menurut saya, sekarang kita masih belum terlalu butuh ya teman-teman ya. Kita masih belum terlalu butuh
akun AppSheet yang premium. Kita gunakan akun AppSheet yang free saja, teman-teman. Seperti itu, ya. Itu adalah salah satu dari keterbatasan AppSheet sebagai aplikasi ataupun sebagai platform yang kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi, teman-teman. Seperti itu, ya. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari dasar-dasar AppSheet ini secara asinkronus, teman-teman, di LMS. Nanti di LMS akan saya update pembelajaran di AppSheet ini, teman-teman. Seperti itu. Oh ya, teman-teman dari kelas A berarti belum bergabung di LMS ya, betul ya? Iya Pak, belum gabung di LMS kelas B. Oke, nanti tolong PJ-nya menghubungi saya, nanti akan saya share LMS-nya ya, teman-teman semuanya ya, karena mau itu perkuliahan ataupun nanti UAS, akan dikumpulkannya itu di LMS. Ya, saya harap nanti teman-teman bisa bergabung di LMS dan langsung mempelajari pembahasan AppSheet di pertemuan ke-9 ataupun week 9, teman-teman. Ini jangan sampai salah. Jangan sampai kalian pelajari dari awal, dari pembuatan aplikasi menggunakan Microsoft Access, yaitu kejauhan ya. Jadi silakan nanti dipelajari dimulai dari week 9. Nanti di week 9 akan saya masukkan video tutorial bagaimana membuat aplikasi menggunakan AppSheet ataupun dasar-dasar aplikasi menggunakan AppSheet, teman-teman semuanya. Seperti itu. Sampai di sini, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Pakai Yahoo, Pak. Oh, Yahoo masih ada sampai sekarang. Yahoo masih baru, teman-teman, hitungannya ya. Oke, ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Silakan. Tadi siapa yang ngomong? Saya nggak tahu nih. Siapa tadi yang ingin bertanya? Silakan. Boleh raise hand. Tidak ada? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, silakan nanti langsung cek LFS ya. Di LMS sudah saya masukkan video tutorialnya mengenai dasar-dasar AppSheet. Lalu silahkan dipraktekkan untuk dasar-dasarnya, teman-teman ya. Nanti hasilnya silahkan teman-teman semuanya screenshot lalu dikumpulkan di LMS. Silahkan dimasukkan juga ke dalam Microsoft Word lalu di-convert ke dalam PDF, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Baik, teman-teman semuanya, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sesi asinkronus, teman-teman. Silakan. Siapa yang mau dokumentasi? Saya boleh, Pak. Boleh. Slide 2. Oke, slide 3. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, teman-teman semuanya, mari kita bergabung di sesi asinkronus. Oh ya, teman-teman dari kelas A, apakah sudah bergabung di grup, WhatsApp grup Aplikom 2? Kita sepakat cuma PJ aja Bapak, soalnya biar searah. Oh, cuma PJ aja. Oh, boleh. Ya udah, kalau memang sepakat hanya PJ aja, nanti PJ silakan kalian lihat di grup ya. Ketika nanti ada instruksi dari saya ya. Baik Bapak. Oke, baik teman-teman semuanya. Nanti akan saya kirimkan kode untuk bergabung di LMS kepada teman-teman kelas A. Lalu silakan teman-teman kelas A untuk melihat LMS langsung di pertemuan ke-9 ataupun week 9. Lalu jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugasnya tidak hanya untuk kelas A ya. Anak kelas B juga tetap mengerjakan tugasnya secara individu.
Seperti itu ya, sama kelas A juga individu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih, Pak. Oke, yuk. Terima kasih, Terima Pak. kasih.